Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa hifdhahu wa tadabburahu ana al-laili wa atrafan nahar. Waj'alhu hujjatan lana la hujjatan alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita bertemu kembali dalam serial As'ilah Qur'aniyah. Alhamdulillah, kita akan coba mengungkap kepenasaran kita, pertanyaan-pertanyaan kita terhadap keunikan bahasa Al-Qur'an yang insya Allah akan kita coba analisa dengan secara bahasa. Soalnya pada serial yang kedua ini kita akan melihat di surat Ali Imran ayat yang ke-56 dan yang ke-57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. Adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku siksa mereka dengan siksa yang sangat keras. Ya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, wa malahum min nasirin, dan mereka tidak memperoleh penolong, ya seorang penolong pun. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihat, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, fayuwafihim ujurahum, maka dia, yaitu Allah, akan menyempurnakan bagi mereka balasan pahala amal-amal mereka. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di sini ada muncul pertanyaan, ya, kalau kita analisa apa yang diberikan warna merah di sini, yaitu di ayat 56 itu dengan fa'u'adzibuhum, ya. Ini adalah fi'il, di mana kita pelajari dalam kelas bahasa Arab. Di dalam fi'il kita akan mengetahui tindakan, tindakannya apa, kemudian waktunya kapan, dan yang ketiga adalah pelaku di dalam fi'il itu. Ya. Nah, u'adzibu ini adalah fi'ilnya. Ini ya, u'adzibu. Tindakannya adalah menyiksa. Kemudian waktunya adalah akan datang. Ya. Dan pelaku di dalamnya adalah anak. Ya. Ini pelakunya adalah aku. Ya. Ya, ini kita pelajari dengan mengenali awal atau huruf yang mengawali fiil ini, yaitu hamzah, itu menunjukkan pelaku di dalamnya adalah aku. Nah, siapa yang dimaksud aku di sini? Ya Allah. Ini ya. Jadi aku akan adab mereka, aku akan siksa mereka, ya, dengan adab yang syadid, ya, siksaan yang sangat keras. Sedangkan pada kalimat berikutnya kita temukan fiilnya adalah yuwafi. Nah, yuwafi ini tindakannya adalah menyempurnakan, waktunya akan datang, dan pelaku di dalamnya adalah huwa atau dia. Ya. Jadi dia akan menyempurnakan bagi mereka ujurahum, balasan terhadap amalan-amalan mereka. Nah, yang dimaksud dia di sini siapa? Ya Allah. Nah, sahabat-sahabat, di sini seringkali kita menemukan ya bagaimana terjadi transisi atau perpindahan satu ayat Allah menyebut dirinya dengan saya, ya, dengan domir mutakalim istilahnya, kata ganti yang berbicara, yaitu ana atau saya. Kemudian berikutnya berpindah
Ya. Kata gantinya atau domirnya adalah domir goib. Ya. Kata ganti orang ketiga yaitu dia. Saya ini yang berbicara, kamu lawan bicara, kemudian dia, mereka itu yang tidak ada di hadapan kita, istilahnya goib. Ya. Nah, disinilah terjadi transisi. Ya. Pertanyaannya muncul adalah kenapa di ayat 56 ya siksaan orang-orang kafir itu Allah menggunakan domir mutakalim anak, menggunakan kata ganti saya atau aku. Ya. Sedangkan di ayat 57 ya Allah berbicara tentang penyempurnaan balasan bagi orang-orang beriman dan beramal soleh itu dengan menggunakan domir goib, huwa atau dia. Kenapa begitu? Ya, kenapa tidak dibuat sama saja gitu ya? Misalnya di ayat 56 menggunakan fa'u'adzibuhum, ya, ya aku siksa mereka, dan ayat berikutnya juga dengan ya, kata ganti saya. Jadi fa'uwafihim, ya, fa'uwafihim. Jadi kita ganti ya-nya dengan huruf hamzah ya di sini ya-nya ini. Ya. Kenapa tidak begitu? Dan aku akan sempurnakan. Aku akan adab mereka, aku akan sempurnakan mereka. Kenapa tidak dibuat sama? Atau juga dibuat dua-duanya dengan kata ganti dia. Ya. Jadi dengan fayu'adzibuhum dan juga fayuwafihim. Ya. Maka akan dia siksa mereka. Maka akan dia sempurnakan untuk mereka. Nah, kenapa? Kenapa terjadi perbedaan seperti ini? Nah, ini akan coba kita bahas ya. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, jadi ketika Allah menggunakan kata ganti ana, ya, ini kata ganti yang menunjukkan kedekatan. Dekat itu bisa bermakna sayang, cinta banget dengan menyebut ya dirinya dengan dekat itu. Atau juga ini bisa bermakna kemarahan, ya marah banget itu dengan mengucapkan saya gitu. Ya. Nah, di sini yang terjadi karena bicara tentang siksa terhadap orang-orang kafir, maka di sini terjadi kemarahan. Allah marah kepada orang-orang kafir itu. Maka dengan istilah atau kata gantinya dengan aku, maka akan aku siksa mereka. Ya. Nah, sedangkan kata ganti untuk huwa, ya, dia ini artinya menjauh. Ya, bayangkan jadi Allahnya tambah jauh gitu ya, menjauh dan berjarak. Ya, maka dia yaitu Allah akan menyempurnakan ya untuk mereka ujurahum. Nah, eh, kalau kita menempatkan diri kita ya, kita kembali ke ayat 56 di sini ya. Bayangkan ya, ketika Allah menyampaikan ungkapan ini ya kepada orang-orang kafir ya, dan bayangkan diri kita ada dalam posisi yang hadir saat itu, saat Allah menyampaikan hal ini, maka ketika kita ada di sisi Allah mendengar ungkapan ini, ya akan terjadi dua suasana. Ya, pertama, kita merasa takut, ya, rasa takut kita bertambah dan khawatir, ya. Kita terjatuh ke dalam kelompok orang-orang yang Allah murkai, Allah marahi ini. Jadi kita ada rasa takut dan khawatir. Duh, jangan sampai, ya, jangan-jangan ya kita termasuk kelompok ini. Yang kedua, suasananya adalah menambah rasa syukur. Ya, ini kan kabar dari Al-Quran. Ya, kabar yang masa depan yang belum terjadi. Ya. Dan ini membuat kita bersyukur karena kita diberikan peringatan dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kita terhindar dari kelompok ini. Ya. Nah, sedangkan ketika kita berada hadir juga ya, di ayat ke-57 ya, dengan domirnya huwa, ya, bayangkan kita kembali hadir di situ, di sisi Allah, menyampaikan kalimat ini untuk orang-orang beriman. Dengan menggunakan domir huwa, ya, berarti menjauh dan berjarak, berarti kita dibawa menjauh, ya sebenarnya kita jauh dari kelompok orang-orang ini gitu ya. Ya, jadi kita tidak kegeeran gitu ya, kita tidak merasa sudah banyak beramal, sudah banyak ibadah gitu ya. Sehingga di sini berpadu antara rasa khawatir ya, ya khawatir
kita tidak masuk dalam golongan itu dan berharap. Ada perpaduan rasa khawatir dan harap di sini. Ya, dan ini menjadi akhlak orang-orang beriman yang sebenarnya ketika mereka merasa khawatir dengan amal-amalnya diterima atau tidak, dan senantiasa berdoa dengan harapan supaya Allah menggolongkannya ke dalam orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh. Ya. Nah, sahabat-sahabat, hal ini, ya, akhlak ini, itu bisa kita baca dalam doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Di surat Asy-Syu'ara, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi habli hukman wa alhiqni bisolihin. Tawadu banget ini ya. Ya Allah, berikanlah kepadaku hukman, hikmah, wa alhiqni bisolihin. Dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Bayangkan ya, Nabi Ibrahim, kita tahu ini Nabi yang luar biasa ya, ulul azmi, Nabi yang bapa para nabi, ya. Dalam doanya tetap meminta wa alhiqni bisolihin. Ya, kayaknya masih belum bisa yakin aku termasuk orang-orang yang soleh. Maka doanya begitu, ya Allah masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang soleh. Dan ini doa yang diulang lagi oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Tawaffani musliman wa alhiqni bisolihin. Wafatkanlah aku dalam kondisi muslim, berserah diri, wa alhiqni bisolihin. Dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ya, Masya Allah ya. Ya, ini jadi ketawaduan ya. Etika orang-orang beriman ya, ketika berdoa kepada Allah setelah meskipun amalnya banyak ya, amal soleh yang dilakukan banyak, tetap ya ada kekhawatiran. Jangan-jangan Allah ya belum menerima gitu ya, dan selanjutnya. Nah, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali ke ayat 57 ya. Kenapa ada transisi? Ya, kita jawab juga di sini ya. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum. Nah, jadi di sini menggunakan domir huwa, ya dia, ya, sebagai transisi untuk menyiapkan terhadap akhir ayat tersebut, ya, akhir ayatnya dengan wallahu, dan Allah la yuhibbuz zalimin, ya, tidak menyukai orang-orang yang zalim, dan Allah. Jadi Allah ini berarti sebagai orang ketiga ya, kata ganti orang ketiga. Ini kalau kita bicara kan, saya bicara, ya kamu, kalian itu lawan bicara. Kalau kita doa kepada Allah itu juga ya, anta maulana ya. Itu dengan kata gantinya dekat ya, kamu gitu ya. Tapi ketika disebutkan dengan Allah, berarti itu ya apa namanya, bukan lawan bicara gitu ya. Berarti orang ketiga. Nah, jadi ketika akhir ayatnya itu dengan wallahu la yuhibbuz zalimin, ini harus sesuai dengan nah, pelaku di dalam fiil fayuwafihim, yaitu dia. Sininya dia. Dia yang dimaksud adalah Allah. Ya. Nah, menarik ketika kita ulik lebih dalam, lebih lanjut, kata kerja atau fiil ya, ahabba yuhibbu yang ini ya, ahabba yuhibbu artinya mencintai atau menyukai ya, itu ternyata eh, di dalam Al-Qur'an kita tidak akan menemukan ya, ahabba yuhibbu ini ya, kata kerja mencintai menyukai ini kita tidak akan menemukan pelakunya adalah anak, pelakunya adalah anak atau aku, itu nggak ada ya. Jadi nggak ada kalimat seperti ini, nggak ada nih. Ana uhibbus sabirin. Ya, ya saya mencintai orang-orang yang sabar. Itu nggak ada dalam ayat Quran. Allah menyebutkan seperti ini. Saya mencintai orang-orang yang berbuat atau yang orang-orang yang sabar. Nggak ada. Begitu juga dalam ungkapan tidak menyukai, ya, la uhibbu. Itu kita tidak akan menemukan dalam ayat Quran ana la uhibbu az-zalimin. Ya, saya tidak menyukai orang-orang zalim, nggak ada gitu. Jadi sekali lagi
ya, tidak akan pernah kita temukan ya kata kerja atau fiil ahabba yuhibbu ini dengan pelaku di dalamnya saya. Itu nggak ada. Ya. Semuanya itu berjumlah ada 24 ya ahabba yuhibbu itu. Semuanya akan selalu menggunakan ya pelaku di dalamnya adalah huwa, artinya dia, atau Allah sendiri yang disebutkan gitu ya. Lafzul jalalahnya gitu. Nah, ini contohnya ya. Ada 24 kali ya. Jadi ya wallahu yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah menyukai orang-orang yang mutatahhirin, yang bersih, yang berupaya untuk ya membersihkan dirinya. Allah menyukai. Ya, jadi bukan disebut anak, ya, ana uhibbu nggak ada, tapi Allah yuhibbu al-mutatahhirin. Innallaha yuhibbu al-muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil, ya, bukan ana uhibbu. Nah, kenapa? Ya, ini lagi-lagi ya sahabat, ya, bahwa di sini kita akan mendapatkan kesan, ya. Ini bicara tentang Allah mencintai, ya, Allah menyukai, ya. Ini memberikan kesan kepada kita, kita ini jauh ketika kita membaca ayat ini, ya, potongan ayat ini, kita ini jauh dari mereka yang Allah cintai, dari mereka yang al-mutatahhirin. Kita jauh dari orang-orang yang al-muqsitin gitu ya. Kita jauh. Ya, sehingga ini akan membuat kita terus ya berusaha untuk menambah amalan dan menjaga keikhlasan kita. Sebagaimana tadi doa Nabi Ibrahim dan Nabi Yusuf alaihi wassalam. Begitu juga dalam ungkapan yang kebalikannya, Allah tidak cinta, Allah tidak suka, ya. Itu nggak ada. Ana la uhibbu, ya, saya tidak menyukai, nggak ada. Semuanya dengan menggunakan lafzul jalalah, Allah tidak menyukai, atau dengan kata gantinya domirnya adalah huwa, dia gitu ya. Nah, kita perhatikan beberapa contohnya ya. Semuanya seperti itu ya. Fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya dia yang dimaksud Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbul khainin, tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Innahu la yuhibbul zalimin. Ya, sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Semuanya seperti itu polanya. Luar biasa ya. Ya, hanya Al-Qur'an yang bisa seperti ini ya. Dan ini memberikan kesan kepada kita ya. Kita ada kesempatan. Ya, kita masih diberikan kesempatan agar kita semua jangan ya seperti orang-orang yang tidak disukai oleh Allah ini. Ya, masih jauh gitu ya. Nah, ini ya semoga ya Allah mengkaruniakan kepada kita ya semangat untuk terus menjaga keikhlasan kita, semangat untuk terus yang menambah ibadah dan takarub kita kepada Allah khususnya di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.